Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Lalu bagaimana ceritanya jika ada orang selalu teriak-teriak, bilang jancuk lah, bilang matamu picek lah, dan lain sebagainya. Padahal tujuan agama kan jelas seperti itu tadi. Yudhistira, kenapa tidak Yudhistira memperjuangkan adik-adiknya, tapi justru memperjuangkan asune ben melu mlebu swarga? Saya nggak mau masuk surga ke nirwana kalau tidak bersama anjing saya. Karena sesungguhnya kita ini senantiasa bersama anjing-anjingnya. Di mana anjing kita? Di dalam hatimu. Maka yang disebut nafsu itu adalah anjing. Maka ketika kita bisa menaklukkan anjing kita, nafsu kita, maka kita akan masuk surga bersama nafsu kita. Karena nafsu itu ada di dalam hati, di dalam fuad. Di dalam fuad itu ada yang namanya nafsu, di dalam nafsu itu ada yang namanya roh, di dalam roh itu ada namanya kosrun, di dalam kosrun itu ada namanya sodrun. Ada di dalam roh itu ada kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah itu ada namanya singgasana Allah. Bagaimana mau ngulai Gusti Allah urut-urutannya ora do mudah. Tapi Sunan Kalijaga dengan mudahnya, aja turu sore kaki. Menjadi senjata utamanya adalah Jamus Kalimasada. Jadi kalau kemudian kita tidak mengenal budaya, kita hanya terlalu kecil mengerti kesenangan. Jadi udah lumping, tarian ini, tarian itu bagian dari budaya, bukan budaya. Budaya kita itu tercermin ketika kita andap asor. Itu budaya. Orang yang andap asor akan dekat, yang merendahkan dirinya, maka akan dinaikkan irfa darajah oleh Allah, ditinggikan, maka diberi roh rabani, roh ketuhanan yang bernama Al-Khaliq, Maha Pencipta. Maka orang yang diberikan roh ketuhanan atau Al-Khaliq, dia pasti kreatif. Kreativitas itulah menciptakan seni, menciptakan tarian, menciptakan tonel, menciptakan orkestra, menciptakan gerak macam-macam yang indah ditonton. Itu hasil dari roh ketuhanan, roh rabani yang ada di dalam setiap diri manusia. Maka manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah sebagai khalifatul ardi. Summa ja'alnakum khulaifa fil ard linadhira kaifa ta'malun. Kita ini wakil Allah, wakil Tuhan. Kita ini Tuhan-Tuhan kecil. Maka ya berperilaku seperti Tuhan. Welas asih, punya jiwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan malah menampilkan jiwa yang kejam. Salah opo dikejemi. Wong lahir wis beda kok kon padha piye. Iki nek ana Mas Asmoro ini duwe bojo lanang, lah itu baru padha. Bojone wedok apa lanang? Itu beda. Justru beda itulah melahirkan rahmah, ihtilafi ummati rahmah. Perbedaan umatku itu melahirkan cinta. Coba kalau istrinya laki-laki lah anggar malahan. Lah iya Pak ya? Lah iya harus beda. Maka kalau beda jangan disamakan. Karena berbeda itu justru melahirkan belas kasih. Kasih dan sayang. Sekarang kita dibelah sekarang. Jadi kadrun, jadi kampret, jadi kecebong, jadi kodok. Yang sesungguhnya dua kelompok ini adalah pengkhianat terhadap bangsa dan negara, wabil khusus terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ingat itu. Ketika kita mencap saudara kita sebagai kadrun, Assalamualaikum. Ketika kita mencap saudara kita sebagai kodok atau kecebong, maka sesungguhnya kita menghina Allah. Allah sudah menjadikan kita makhluk yang paling mulia. Walaqad karomna ala bani Adam. Aku sudah meninggikan derajat anak-anak Adam. Lah kok malah dijadikan kodok, jadikan kecebong? Menghina apa enggak kira-kira? Kalau sampai picek terus kemudian dikatakan, "Woi picek, sini cek, picek." Gitu. Terus apa enggak kira-kira? Lah ya wong jenengane apik-apik. Jenengane apik-apik diundang kodok, kecebong, kampret. Kadrun, kadal gurun, piye? Nah ini maka sudahi. Saya berharap dari lembaga yang mencintai budaya dan berbudaya ini akan kembali merajut zaman
menyambut Katulistiwa menjadi satu. Yang sudah-sudahlah. Pemilu sudah selesai, pilihan presiden sudah selesai, pilihan gubernur sudah selesai. Mari kita bersatu kembali, sehingga negeri ini akan jaya dan kuat. Jangan kita ngomong Pancasila, sebenarnya sebaliknya itu kita aplikasi sehari-hari menjadi pengkhianat-pengkhianat Pancasila. Kita berketuhanan boleh, beragama boleh, tetapi harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Boleh punya agama, boleh memfanati terhadap agamanya, tetapi harus mengingat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita mengobrak-ngabrik tempat ibadat lain, kemudian kita memakai orang lain sebagai kafir, ketika memakai orang lain yang beda agama, beda suku, beda ras sebagai binatang-binatang yang menjijikan, maka sesungguhnya kita tidak berakal. Karena dasar agama adalah akhlak. Inamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Orang yang tidak berakhlak, kata Imam Ghazali, tidak dianggap berakal. Maka berpancasila, berketuhanan, beragama yang baik, harus berpersatuan Indonesia. Boleh berbeda, tetapi sesungguhnya kita bersaudara. Sekurang-kurangnya satu negara, tidak satu pulau, tidak satu daerah, tidak satu RT, tidak satu lurah, tidak satu kecamatan. Sekurang-kurangnya kita satu negara. Persatuan Indonesia. Nah makanya jangan adigang, adigung, adigung. Bukan asu gede menang kerai, juga jumlah banyak, kemudian terus memaksakan kehendak. Maka pakailah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Baru di situ ketemu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hasil musyawarah nggak dilakukan, hasilnya adalah asu gede menang kerai, maka aplikasi pemilu di Indonesia ini sesungguhnya masih makiavelis, belum demokrasi Pancasila. Karena masih menganut asu gede menang kerai. Siapa yang jumlahnya banyak, dia yang menang. Jadi kalau sekumpulan ini kiainya satu, bikunya satu, pendetanya satu, pastornya satu, yang lain adalah misalnya loh ini copet, maka yang berkuasa copet. Karena pemuka agamanya berapa gelintir. Karena semua kebenaran diukur dengan jumlah. Kita kan ikut aja wis karepe. Nek ana pemilu makin banyak makin baik karena untuk amplop, ya kan? Ya, ketika rusak ya kamu sendiri yang nanggung. Emangnya pemimpin-pemimpin yang kamu pilih karena duit itu kemudian kenal kepadamu? Tidak. Tidak. Kerakyatan itu oleh kebijaksanaan permusyawaratan apa tidak menjadi pengkhianat sekarang kita? Pengkhianat, maka saya bilang sekarang ini kita ini menjadi pengkhianat, makanya saya nggak pernah nyoblos. Pengkhianat. Oh, gitu loh. Kita ngomong Pancasila tapi kita sendiri tidak menjaga Pancasila itu yang berjalan. Kalau sekarang ini demokrasi, untuk milih jadi seorang presiden, calon presiden harus punya duit 7 triliun. Jokowi dari mana duitnya 7 triliun? Utang siapa? Oh, bikin perusahaan utang Pak D-nya aja disering dimaki-maki kok. Bupati siapa ya? Jawabannya adalah donatur. Donatur orang yang ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas jadi malaikat, dia nggak jadi donatur. Maka untuk melihat siapa yang korupsi di negeri ini cukup gampang. Di mana ada pemilu, di situ ada korupsi. Baik. Kenapa? Ya, kampanye. Karena gaji seorang bupati sebulan di atas kertas loh ya, 50 juta. Biaya kampanye beli partai aja 20 miliar. Biaya kampanye 20 miliar, 40 miliar. Gaji 50 juta. Katakanlah 100 juta. Setahun berapa? 1,2 miliar. Kalau masa bupati itu 5 tahun, maka akan terkumpul berapa? 1,2 miliar kali 5 tahun. 6 miliar. Modalnya 40 miliar. Yang 36 miliar garong pasti, Pak. Lebih ngepet. Jadi hasil pemimpin yang kalian pilih itu sesungguhnya hasil dari korupsi. Jangan harapkan bisa memilih seorang yang tidak koruptor, yang tidak menjadi koruptor atau melakukan korupsi. Hitung-hitungannya gampang, matematika. Maka Allah menyindir, apalah tak kilo nopo pikiran di utak, apa otakmu neng dengkul. Apalah tatafakarun, apakah engkau itu tidak berpikir, apa otakmu neng polok, kok milih kok dengan cara begitu. Maka zaman dulu tidak ada pilihan begitu. Zaman Gus Dur nggak ada begitu. Yang milih DPR, sing korupsi mung DPR tok 40 wong, 100 wong. Lah saiki seluruh rakyat Indonesia ikut koruptor karena ikut disuap dan menyuap. Roksi wal murtasi haram. Siapa yang menyuap dan disuap haram? Coba bayangkan ini.
Indonesia disuap dan menyuap. Kok kepengin Indonesia baik itu loh, sampai niki piye? Wong tukang suap dan disuap kabeh. Lalu caranya bagaimana? Tadi ada ide muncul dari Padepokan Emas mengadakan ruat nagari. Nah, itu baru bener. Sudahlah, sing eling yo eling, sing mabuk ben mabuk ngono, sing penting sing eling kuwi aja melu-melu sing mabuk, ndonga ning Gusti Allah melakukan ruat nagari. Nah, itu baru Padepokan Emas sesuai namanya emas. Lah sing nderek ndonga mung sithik tok ora urusan Gusti Allah ki sing ndonga siji apa loro apa telu apa papat emange jumlah sakmono akeh do salat iki ana ditampa kabeh. Ora, ana sing ditampa siji wae. Wis katut ketampa mula salat kongkon jamaah. Lah awakmu saka Jawa do teko rene kuwi wis lali salate kabeh. Rumangsane salat mung metenteng ngene tok kuwi wis dianggap salat. Lah nek agamamu Islam ya kudu nganggo syariat. Salat sik bar kuwi metenteng kuwi. Aja salate dilalekke. Oh kula pun salate beda. Salatmu piye? Kula meneng mawon. Kuwi aliran kebatinan kuwi nek ndek bojo mbok batin tok ora sambut lakeni ngono lho. Nanti di bojo ayu udah demek tinggal lunga, sawat panci nih bojoku. Ya tetap karena kita tadi ono sing ngomong arupa datu, apa kama datu, rupa datu dan arupa datu. Itu tingkatan orang. Kama datu ki yo sik do pamer-pamer ngono wis do anu bentuk grup-grup budaya-budaya. Sing penting pakaiane kan Bali akeh kelompok-kelompok jenggoten nggawa teken goblak kabeh ngono. Panggilane Romo Bargowo, Romo apa ngono. Itu kawasan Kama Datu, Kama itu dari kata air mani, sperma, buahnya nafsu. Jadi tataran bawah itu Kama Datu itu tataran rendah, masih orang-orang yang bernafsu. Di atasnya lagi sudah mulai wujud manusia, rupa datu. Di atasnya lagi sudah nggak ngurus rupa, yang penting rohnya, hatinya. Nggak ngurus penampilan. Surat nyombong-nyombong ke pakaiannya gombrah gambreh terus nganggo bet sak pirang-pirang terus kene bet lambang apa pating teko emplek rumangsane Gusti Allah wedi mek bete ngono. Sudah nggak ngurus itu sudah. Itu tradisi yang ada di Nusantara jauh lebih tinggi dari agama-agama yang baru. Maka Islam dicangkokkan dengan budaya itu. Kalian adalah pewaris budaya itu. Maka harus berpikir sama dengan mereka, berperilaku sama. Ya terus mboten mampu niku Pak, ya wis saisone. Budayane sing paling kecil apa? Kuda lumping ya wis diuri-uri kuda lumping. Budayane dakon niku. Ya wis dakon juga wis diukur sing apik dakon karo bagi watu. Apik, sugih, mulya. Dawa umure aja ngramal iki tuno rugi bangkrut mulya nek aku ora sugih mulya akeh kancane dunyane kebak omahe gedhe ngono to ngramal. Bah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Katanya kalau berdoa itu yang diutamakan walaupun kita punya kepentingan pribadi tapi yang pertama itu berdoa untuk bangsa, benar nggak Pak? Yang benar kita setiap berdoa harus mendoakan bangsa. Why? Karena tanpa ada bangsa dan negara, kalian tidak bisa melakukan ritual dan berdoa. Tidak bisa menjadi manusia merdeka yang bisa mengamalkan agama dan keyakinannya. Jadi kita rekoh paling tinggi adalah bangsa dan negara. Setiap doa dimulai itu, Pak. Dimulai harus mendoakan negaranya. Kemudian pemimpinnya. Kemudian guru-guru dan orang tuanya. Baru berdoa untuk dirinya. Itu yang benar. Kalau enggak sampai lambe sak lumpang gerek, sak tumang gerek. Karena doa itu menuju kepada yang maha suci. Maka di dalam doa harus suci. Untuk menunjukkan kesuciannya, singkirkan dulu kepentingan diri, kepentingan bangsanya, kepentingan orang tuanya, pemimpinnya, gurunya, baru dirinya. Nah kalau itu aja nggak mampu,
Gue nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Kalau ini pun sholat, patoke sampai ngapal kabeh, mboten dikabul-kabul ke Gusti. Akhirnya kepengen entuk bidadari, gawe bom, ngebom. Bar kontole semplok. Lah nggo apa entuk bidadari 72 ora ono manuke. Diles-les ning wae. Apa meh kok ketimun. Lah bertumbuh apa bangsane buntut cecak. Mimikri ya toh. Jadi beragama harus berbudaya karena budaya itu di atas kecerdasan. Cerdas saja tidak cukup untuk beragama. Kalau budaya ada budinya, ada akhlaknya. Tapi kalau cerdas makin cerdas belum tentu makin berbudaya. Karena iblis itu sangat cerdas, malaikat aja kalah. Ilmunya iblis itu di atas malaikat. Tapi karena tidak ada budaya, tidak ada keluruhan hati, tidak ada andap asor, yang muncul adalah al-mutakabir atau sombong, maka iblis yang bernama Haris dirubah menjadi iblis atau ablasa, bangsa yang mendapatkan inah hukuman atau tenggang waktu hukuman. Ya, saya sudah capek nih ya. Rasa tanya jawab lah. Kita wis paham kabeh kok. Apa ora mudeng kabeh aku ora ngerti. Bahas satu aja Pak. Ya, Nah, untuk perkembangan zaman sekarang ini, istilahnya dikatakan banyak orang sesat. Sesat dalam artian kesesatan masalah perekonomian, masalah kemakmuran atau apa. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang ini kalau dipikir secara logika, kita lebih takut miskin daripada takut dosa. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, Pak? ya kembali kepada ajaran luhur dan budaya kita. Bahwa kita sesat, semua manusia yang hidup di dunia itu sesat. Kiai aja sesat loh. Wali-wali sesat. Maka kalau masih merasa sesat, itulah diperlukan sholat. Oleh sebab itu kiai-kiai meskipun saya punya pondok pesantren 12, saya masih merasa sesat. Maka ketika orang mengatakan Gus Nuril sesat, ya memang. Kalau setiap hari 17 kali saya ngomong kok. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Berarti kan masih sesat. Kalau sudah lurus, sudah benar, nggak perlu sholat. Sudah mati ya. Sudah duduk di surga. Maka masih sholat itu karena masih merasa sesat. Lah, kondisi sekarang ini tidak boleh dikatakan sesat. Karena apa? Tidak ada program, tidak ada GBHN kok. Jadi, hari ini ngalor, besok ngidul, besok ngetan, besok ngulon, tidak ada persoalan. Oh, nggak ada GBHN kok. Parameternya mana? Kalau dulu zaman Pak Harto, meskipun dikatakan diktator, ada parameter 5 tahunan, GBHN namanya. Jadi semua departemen, semua kementerian, semua gerak presiden pun diukur dengan parameter yang bernama garis-garis besar haluan negara berlaku 5 tahun. Nah sekarang mana GBHN-nya? Nggak ada. Sampai napal menteri sekarang aja nggak mungkin kok. Dulu zaman Pak Harto anak SD aja hafal semuanya, dari menteri ini sampai menteri ini hafal, ya apa enggak? Ya karena ada GBHN-nya, artinya pembangunan dirasakan rakyat. Sekarang nggak ada. Sekarang Jokowi ini yang kerja buser atau baser, baser aja dibayar ratusan miliar. Kalau pemimpin yang benar, menurut agama, dia harus memiliki sifat fatona, senantiasa belajar. Datang ke kiai-kiai. Ini enggak, kalau sudah jadi wali kota, jadi bupati, kiai kelompoknya kon kumpul bagian amplop, mangatus sudah dianggap sudah benar. Bagaimana? Umar harus datang ke ulama. Bukan ngundang ulama kok kon munyak-munyuk nang omahe pejabat. Saya ra sudi ya. Nek munyak era apa-apa. Lah munyuk itu. Ini loh ya. Maka dia harus datang. Minta bagaimana anunya. Zaman Pak Harto dikatakan diktator itu ada departemen Dewan Pertimbangan Agung yang dimintai nasihatnya, baik diminta atau tidak diminta. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Tapi sering yang namanya DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu menyampaikan pandangannya zaman dulu. Sekarang mana? Nggak ada. Hanya pemberangusan kepada orang-orang yang hebat supaya tidak jadi oposisi, jadikan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya kan? Sesat semua ini. Berekonomi bagaimana? Wong hutang tidak karuan. Dulu sudah zaman Gus Dur sudah kita minta supaya tidak
berhutang kepada IMF. Sekarang masuk lagi Sri Mulyani karena Direktur Bank Dunia, akhirnya dipakai IMF, hutang lagi. Hutangnya belum pernah dipakai Indonesia. Tiap tahun bayarnya sudah 300 miliar. 300 triliun. Duitnya belum bisa karena harus ada, kalau hutang sekian harus ada rupiah sekian, nggak pernah ada. Hutang IMF tidak pernah dipakai oleh pemerintah Indonesia, tapi tiap tahun bayarin hutang bunganya. Lalu diberikan kepada siapa? Ya kepada toper konco yang di dalam itu. Korupsi nggak itu? Ya nggak korupsi, bayar hutang. Cuman bayar hutangnya duitnya harus dipakai, tapi harus bayar bunganya itu bukan korupsi, goblok sih. Kok hutang belum dipakai duitnya kok bayar bunganya? Itu terjadi goblok sih se-Indonesia. Bagaimana tidak tersesat? Namanya demokrasi Pancasila kok one man one vote, satu suara satu orang satu suara. Suarane kiai dipadakin mek copet. Jadi suarane copet nek nyoblos siji, copet siji, kiai yo siji. Mau pendeta karo pelacur nyoblos siji, pendeta siji. Bajingan karo ya bagaimana? Quran kan menyamaratakan, Gus. Iya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang membedakan takwanya. Jadi orang takwa jangan disamakan dengan orang yang biasa. Sama-sama takwa aja ada pembedaannya. Iya kan? Ini nggak sesat bagaimana? Tapi ya dimaklumi, udahlah semuanya sudah sesat semua. Saya juga sesat meskipun tidak pernah makan gaji pemerintah. Buktinya 17 kali juga minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukin jalan yang lurus ya Allah. Berarti masih sesat. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot mikir terlalu jauh. Nanti malah cepat mati. Stres sudah, kerja enggak, usaha nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh, semuanya nggak boleh. Masa mikir yang jauh-jauh nggak usah. Dilakoni wae sing ana apa, sak kepenake sing ana. Udah. Apalagi? Jadi intinya bagaimana untuk meluruskan kesesatan? Paling tidak dirimu tidak ikut tersesat. Paling tidak ada di dalam niat hatinya ingin memperingatkan yang sesat. Kalau itu tidak bisa, maka mengambil selemah-lemahnya iman. Apa itu? Didoakan. Maro'am minkum mungkarum fayuhajirhu biyadihi fa'ilan zati fabilisani fa'ilan zati fabiqolbi fadhalika ad'aful iman. Didoakan bagaimana? Nganak ke ruwat nagari, dongak ke mulai Jokowi sampai sak RT ini selamat kabeh. Amin. Amin. Kabeh. Itu cara yang terbaik. Orang saya mau maki-maki, emangnya kalau kamu jadi presiden bisa lebih baik dari Jokowi apa? Belum tentu, dul. Orang maku, kamu kalau jadi dia bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, sudahlah diem wae. Wong meneng gembol emas. Kakean cangkem bukti tanda kosong. Ya nek kapengen cangkeman iki ning Gusti Allah, ya Allah niki bangsa kula kados nyeten. Ambek sampean kaya pinter. Ben boten ngoten. Ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten. Ndonga ora miso-miso terus lha emang awakmu ki opo pengawas presiden opo? Pengawas presiden ya ora, engko akhir-akhire bingung golek iki ra iso, iki ra tekan ana tekek digoleki munine iki dikiloki sak kilo ki mulane gedhe kae. Dipenek. Bu menek kok ora iso menek tekek. Iso tiba malah kecelaka. Wis kecekel tekeke didol ora payu sing meh tuku tekek iki sapa? Lha wong goblok-goblok ngono kuwi mergo tomat-tomat 8 on. Lha tekek kok 8 on lho iki boyo anakan lha. Nyambi. Terus bar kuwi terus wah ini harta amalilah. Wah, ini tuh harta karun tapi tidak boleh untuk harus membangun ini. Tapi untuk itu harus urunan sih dan bersatu dan ini urunan terus betul sawah tambah kere. Duitnya ora kecekel lah wong dobol-dobolan kok di.
Maka ada padepokan Mas ini bagus, paling tidak mau pengiling-iling. Pengiling-iling apa? Ya wis ben sesat, tapi ngono ya ngono ning aja. Paling ora itu ada pengingat gitu loh. Pak, kali sekalian mohon restu, mohon